Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus dari Indonesia yang menurut saya setelah saya pelajari kisahnya sangat tragis. Seorang karyawati minimarket yang harus meninggal di tangan atasannya sendiri. Seorang pegawai Alfamart yang seharusnya merayakan ulang tahunnya tapi ditemukan gak bernyawa. Dina Oktaviani usianya masih muda, 21 tahun. Dina bekerja sebagai karyawati di Alfamart yang terletak di rest area kilometer 72A Tol Cipularang, Purwakarta. Dina ini dikenal rajin dan mungkin kayak kita semua sedang mengejar impian di tengah kesibukan kerja. Tapi semua berubah jadi mimpi buruk di awal Oktober 2025. Tepatnya pada Minggu malam, 5 Oktober 2025. Dina dilaporkan menghilang. Keluarganya cemas, rekan kerjanya bertanya-tanya, kemana Dina pergi? Kenapa Dina nggak ngasih kabar? Pencarian pun dimulai, keluarga menghubungi sana-sini. Sampai akhirnya kabar buruk itu datang. Kabar yang paling ditakuti oleh setiap orang tua. 2 hari setelah Dina menghilang, pada Selasa pagi 7 Oktober 2025, warga di Karawang, tepatnya di Desa Curug, Kecamatan Kelari, digegerkan dengan penemuan jasad wanita mengambang di aliran Sungai Citarum. Kondisinya nggak pakai baju selai pun tentunya memprihatinkan. Polisi melakukan penyelidikan intensif. Dokter forensik memeriksa jasad sampai identitas jasad itu akhirnya terungkap. Ya, dia adalah Dina Oktaviani. Dan yang bikin kisah ini semakin pilu dan menusuk hati, tanggal 7 Oktober itu adalah hari ulang tahun Dina. Bayangin, di hari yang seharusnya Dina ini meniup lilin dan dapat ucapan selamat ulang tahun dari teman-temannya, Dina justru ditemukan sebagai korban pembunuhan. Kabar itu langsung viral se-Indonesia, di TikTok, di berita, di mana-mana. Polisi bergerak cepat, penyelidikan dimulai ke lingkungan terdekat korban. Dan di sini plot twist lain terungkap. Pelaku yang harusnya paling nggak dicurigai ditangkap pada Rabu 8 Oktober 2025 atau 1 hari setelah penemuan jasad Dina. Pelaku bernama Herianto, usia 27 tahun, yang menjabat sebagai wakil kepala toko alias atasan langsung Dina di Alfamart. Cepet ya kinerja polisi di kasus ini, nggak sampai 1 hari loh pelakunya udah ketangkap. Saya pengen ngebahas nanti di belakang kira-kira gimana cara polisi ini mengungkap si pelaku. Tapi sekarang kita masuk dulu ke kronologi kejadiannya. Menurut keterangan polisi, motif awal Herianto adalah terdesak kebutuhan finansial dan berniat menguasai harta Dina yang berupa perhiasan, HP, dan motor Dina. Kok bisa muncul motif itu? Karena Herianto dikatakan lagi kesulitan ekonomi. Bahkan Herianto dikabarkan mau pinjem uang di bank tapi nggak bisa. Entah apa alasannya. Terlepas dari itu, ada rumor yang mengatakan kalau Herianto dan Dina ini punya hubungan deket. Tapi bukan hubungan deket kayak asmara ya. Hanya deket aja, sering ngobrol lah. Rumor itu berlanjut yang mengatakan kalau Dina ini curhat tentang asmara dengan Herianto. Pasalnya Dina baru putus sama pacarnya dan belum bisa move on. Tapi ibu Dina dengan tegas membantah pengakuan pelaku soal Dina yang curhat masalah asmara. Tapi kok Herianto tahu kalau Dina ini udah putus? Ya kalau putus sih mungkin emang bisa tahu ya. Dina bisa aja galau di tempat kerjanya dan ngakuin ke teman-temannya kalau dia ini baru putus. Nggak harus curhat. Lumrah sih kalau menurut saya kalau kita tahu teman kita itu baru putus. Kalau curhat itu beda lagi. Beberapa waktu sebelum hilangnya Dina ini sempat cerita ke ibunya kalau Herianto mau pinjam uang 1,5 juta rupiah. Tapi Herianto minta Dina nganterin langsung uang itu ke rumah Herianto. Kenapa nggak ditransfer atau pas di tempat kerja aja? Soalnya Dina ini awalnya emang mau ditransfer aja uangnya. Nah, kalau dikaitkan dengan tindak pidananya, pastilah ada niat jahat dari Herianto. Makanya Herianto ini minta uangnya dianterin aja. Jadi rumor yang mengatakan kalau Herianto ini minta dianterin kunci brankas toko dan Herianto yang mau nganterin Dina ke dukun agar Dina ini bisa move on dari mantan pacarnya, hampir bisa dibilang hanyalah alibi Herianto aja. Lanjut tanggal 4 Oktober jam setengah 9 malam, Dina yang menghormati atasannya yang mungkin ngerasa nggak enak untuk menolak, menuruti permintaannya dan pergi ke rumah Herianto. Setibanya di rumah Herianto, mereka ngobrol-ngobrol dulu. Menurut pengakuan Herianto, mereka ini ngobrolin masalah asmara itu yang Dina pengen move on. Pas udah selesai ngobrol tuh, niat jahat Herianto langsung terlaksana. Herianto mencekik Dina lalu melakukan ruda paksa terhadap Dina sampai Dina meninggal. Setelah selesai, Herianto mengambil barang berharga Dina berupa kalung, cincin, HP, dan motor. Untuk menghilangkan jejak, Herianto membungkus jasad korban dengan kardus dan dilakban, lalu membuangnya di Jembatan Merah, Desa Jatimekar, Purwakarta. Gimana cara Herianto membawa kardus yang berisi jasad korban? Dibonceng pakai motor gitu? Enggak. Herianto membawa jasad korban ini menggunakan mobil rental. Apakah Herianto dibantu orang lain? Ada
Ada 2 nama lagi yang juga diamankan polisi. Entah 2 orang ini bantuin membuang jasad korban, belum ada yang tahu, masih penyidikan. Setelah membuang jasad korban, Herianto membakar barang-barang pribadi milik Dina, kayak tas, pakaian, dan sendal. Oh iya, Herianto ini udah punya istri dan 1 anak. Lalu di mana istri dan anak Herianto ketika Herianto ini melakukan kejahatannya? Saat itu istri dan anak Herianto lagi ada di rumah mertuanya, diungsikan oleh Herianto. Dan ketika di rumah Herianto nggak ada orang, itulah Herianto mengundang Dina ke rumahnya. Kebesokan harinya Herianto menjual kalung dan cincin korban, sedangkan untuk perhiasan imitasi Herianto buang. Total uang yang didapetin dari menjual perhiasan korban kurang lebih 4 juta rupiah. Untuk HP masih ada. Kalau motor milik korban disembunyikan Herianto di daerah Wanawali, Purwakarta, disembunyiin di rumah kosong. Ketika Herianto ditangkap di tempat kerjanya, Herianto nggak ngelawan dan langsung mengaku. Gak hanya Herianto, polisi juga mengamankan 2 nama lain berinisial O dan N. Untuk 2 nama lain masih dalam pengembangan. Apakah nantinya juga akan jadi tersangka atau hanya sebatas saksi? Kita tunggu aja. Keluarga Dina, terutama sang ibu, sangat terpukul dan menuntut hukuman seberat-beratnya untuk pelaku. Keluarganya yakin kalau aksi itu adalah pembunuhan berencana, bukan spontan. Kesaksian ibu Dina soal pinjaman uang dan ajakan untuk datang ke rumah pelaku menguatkan dugaan itu. Keluarga Dina juga membantah mentah-mentah pengakuan Herianto yang mengaku dekat dengan Dina karena sering curhat asmara. Keluarga Dina yakin motif pelaku awalnya murni karena ingin menguasai harta Dina. Penyidik berhasil mengumpulkan 6 jenis barang bukti yang meliputi hasil olah TKP, surat, dokumen elektronik, keterangan saksi, dan pengakuan langsung dari tersangka. Satu hal yang saya apresiasi dari kasus ini adalah kecepatan polisi dalam mengungkap pelaku. Belum 1 kali 24 jam. Pengungkapan secepat itu bisa terjadi karena banyaknya alat bukti yang saya sebutin barusan, yang dimulai dari keterangan saksi dan lokasi terakhir HP korban. Saat ini Herianto ditahan di Polres Purwakarta. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, pemerkosaan, dan pencurian dengan kekerasan. Kasus ini kayak memperjelas atau mengingatkan kita bahwa bahaya itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari orang yang kita anggap profesional atau yang kita hormati sebagai atasan. Selalu waspada ya. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.